itu apa namanya? Intimasi spektrum hari ke-6. Nah, kali ini bahasanya kita sudah mulai masuk di seks amatif. Jadi seks amatif terdiri dari dua proses. Yang pertama adalah orgasmic wave, yang kedua adalah fale orgasme. Jadi sebelum kita menginjak ke fale, kita perlu mengalami terlebih dahulu orgasmic wave. Oke? Jadi kenapa kok dinamakan orgasmic wave? Nah, alasan kenapa disebut dengan ombak orgasme karena memang seperti ombak ketika kita mempraktekkan seks yang benar-benar basisnya adalah kekinian atau berada di sini saat ini. Karena biasanya kan kalau kita melakukan seks, kita tidak benar-benar ada di sini saat ini kan. Kita lari ke masa depan di momen dimana terjadinya orgasme atau ejakulasi. Jadi pikiran kita itu udah di masa depan, padahal tubuh kita masih di sini, masih digenjot sama pasangan kita. Tapi kita sudah jauh di depan, sudah di mengharap mengharap orgasme atau ejakulasi. Jadi untuk orgasmic wave yang perlu kita alami adalah apa ya? Ruang kekinian. Jadi kita harus benar-benar berada di sini saat ini. Oke, next. Jadi orgasmic wave adalah fenomena seks di mana kita mengalami atau menyadari kenikmatan sedari awal hingga akhir sesi seks. Nah ini, biasanya kalau di jang seks kita sangat rentan untuk tidak menyadari kenikmatan yang kita peroleh melalui sentuhan-sentuhan, melalui belean, melalui apa ya, setiap dorongan yang kita lakukan di dalam sepanjang sesi seks. Jadi di orgasmic wave awalnya kita berusaha untuk menyadari kenikmatan yang dihasilkan oleh setiap penetrasi dari awal hingga akhir seks. Jadi basis dari orgasmic wave adalah kesadaran. Jadi kita perlu sadar akan momen di sini saat ini. Jadi kita tidak boleh ada di masa depan. Makanya ejakulasi atau orgasme perlu kita lupakan agar kita bisa mengakses kenikmatan yang lebih dalam, yaitu seks yang benar-benar ada di sini saat ini. Tuh. Mas kadang biasanya kalau misal berhubungan, pasti kan pikirannya ada di masa depan kan? Ada di momen orgasme atau di momen ejakulasi atau mungkin kayak berusaha Betul. membuat pasangannya orgasme. Jadi pikirannya udah lari duluan, Ya, otomatis yang oke. saat ini sedang teralami itu tidak tersadari. Dan akhirnya ya menjadi kurang nikmat karena lari. Nah, It- kenikmatan seks ini lebih nikmat daripada ejakulasi atau peak orgasme saat reseptor dopamin sudah pulih. Jadi awal-awal memang kita akan apa ya? Karena ini kan merupakan transisi kebiasaan. Jadi awalnya kita terbiasa berorientasi di masa depan, sekarang orientasinya di masa kini atau bahkan tidak ada orientasi sama sekali. Jadi otomatis ada di sini saat ini menikmati sensasi apapun yang datang. Jadi benar-benar transisi yang sangat-sangat besar. Dan transisi ini akan memulihkan reseptor dopamin menuju jumlah yang normal, jumlah awal. Kalau misal akibat junk sex yang awalnya reseptor dopamin tiap sel ada 50, mungkin gara-gara junk sex sekarang cuma tinggal 5. Nah, orgasmic wave akan berperan untuk mengembalikan reseptor dopamin kita menjadi 50 lagi itu. Oke, ini berarti sama halnya seperti apa namanya yang tadi Mas Riko bilang, kita sudah membayangkan ya untuk masa yang akan datangnya Iya, ketika kita tidak memahami orgasmic wave ini. Jadi sebetulnya orgasmic wave ini itu seperti atau sama dengan seks amatif ya Mas Riko ya? iya. Jadi seks amatif itu prosesnya dua. Orgasmic wave Ya, sama fale orgasme. Jadi memang seks oke. amatif. Kita sudah Yang masuk di seks amatif. iya, jadi yang secara sadar kita alami dari awal sampai ke Hmm. akhir ya Mas Riko. Iya, sampai Oke, oke, akhir. oke. Soalnya biasanya kan kita berada di masa depan kan. Iya, iya, Kayak kita ingin ingin istri kita segera orgasme atau ingin betul. merasakan nikmatnya ejakulasi. Otomatis Ya, kita tidak sadar terhadap kenikmatan yang sedang terjadi sedang saat ini. terjadi. Oke. Nah, itu akibatnya ya kepekaan kita lama-lama ya semakin berkurang.
Oke. Dan ini akan juga berefek ke kehidupan kita. Kalau misal di dalam seks kita tidak bisa benar-benar berada di sini saat ini, di kehidupan juga. Akhirnya kita tidak bisa benar-benar hidup. Karena pikiran kita ada di masa depan, sedangkan tubuh kita ada di sini. Maka ada gap. Pikiran di masa Ya, depan, gap tubuh ya. di saat ini, ada gap. Nah, itu yang bikin stres, menderita, galau, dan lain-lain. Intinya ketika kita bisa menyatukan pikiran dan tubuh kita benar-benar di saat ini, udah, pasti apapun itu akan terasa lebih nikmat. Bahkan kehidupan itu sendiri.